Oke, sebelum masuk profil melintang, jadi Anda sudah ngukur, Anda sudah gambar. Oke, jadi Mbak dan Mas yang ngantuk silakan minum kopi dulu, silakan bikin kopi pahit. Oke, jadi kalau saya ajak flashback di mata kuliah SP pertama, jadi profil melintang itu saya kaitkan dengan poligon. Jadi awal pengukuran itu adalah poligon, Mbak Mas. Objeknya adalah jalan, awal pengukurannya poligon, terbuka terikat. Jadi kalau kalian lihat, ini hanya visualisasi saja. Visualisasi yang kita letakkan mendekati sama untuk konsumsi atau keperluan praktik sebenarnya itu. Sebenarnya real di lapangannya nggak seperti ini. Bisa kita lihat BM, kalau ini adalah segitiga warna kuning atau orange, benchmark, pasti kan letaknya nggak di badan jalan, di pinggir sini, ini kan masih badan jalan. Pasti dia ada di trotoar. Kalian sudah pernah foto bareng benchmark. Begitu juga dengan titik 1, titik 2, titik 3, seterusnya. Bahwa lokasi titik 1, 2, dan seterusnya itu, titik poligon itu, pasti bukan di badan jalan. Kenapa? Karena wujud titik 1 dan 2 itu di lapangan adalah tugu yang ditanam. Bisa kayak paralon, bisa ada diameter sekian, itu ada tugu. Jadi Anda bayangkan kalau titik 1 dan 2 itu ada di badan jalan, nah nanti Mbak Dioni naik motor tuh yang nabrak tuh, das, motornya rusak, Mbak Dioninya jatuh terluka, titik tugunya rusak juga. Jadi sangat mengganggu pengguna jalan di sini. Sehingga ini enggak real pada pekerjaan aslinya. Oke. Nah, ini kan muncul pembahasan ini ketika ada beberapa rekan kalian pada saat profil melintang. Pada saat profil melintang seperti ini. Pada saat itu ada teman kalian bertanya kan, teman kalian bertanya entah kelompok berapa, Pak, saya mau menentukan as jalan profil melintang. Ini kan akhirnya bingung. As jalannya dari trotoar kiri atau dari titik 1, Pak. Nah, permasalahan di situ. Saya baru tersadar juga, oh iya, saya belum menjelaskan ada perbedaan lokasi titik-titik di praktikum dengan di pekerjaan di lapangan. Jadi kalau ini pada saat kalian praktikum, maka saya gambarkan ulang, Mbak. Saya gambarkan kecil di sini bahwa inilah titik P1 atau 1 Anda. Seperti itu. Anggap saja ini titik P1. Ini P1. Kemudian dari P1 rentangkan kita ukur ke kanan, berarti ini kan nolnya, 0 kita ukur. Sehingga kalau Anda berhenti di sini, misalkan ini berapa lebarnya, kita ukurnya ini 6 meter, berarti median atau as jalan itu ya di 3 meternya. Maka inilah as jalan menurut pada saat Anda praktik. Karena P1-nya atau 0 meterannya dari sini. Nah, kondisi ini kan tadi saya sudah katakan bahwa real di lapangan P1 itu enggak ada yang di sini.
karena wujudnya adalah tugu. Sehingga P1 yang beneran itu sebenarnya ada di sini. Merah. Pasti lebih ke pinggir, Mbak dan Mas. Jadi kalau direntangkan kita ukur, misalkan sama-sama di sini, misalkan warna merah, kemudian ini adalah P1, nol pita ukurnya di mana? Di sini. Sehingga kalau ini ditarik dengan titik yang sama, maka ini bukan 6 meter, tapi lebih 6 meter. Anggap saja jadi 7 meter, misalkan. Yang berubah lagi adalah asnya. Bisa jadi di sini asnya. Misalkan ini adalah 3,5-nya. 3,5 pita ukur. Jadi di sini ada selisih. Saya gambarkan yang warna hijau. Nah, jadi sebenarnya di sini ada selisih jarak, Mbak dan Mas. Warna hijau. Kalau dalam praktikum, kalau praktikumnya seperti ini, Mbak, yang warna biru, maka jalan itu, kalau ada pertanyaannya berapa lebar jalan, maka lebar jalan itu kan bukan dari 3 titik, tapi dari 4 titik. Kalau dari praktikum, 4 titiknya mana, Pak? Pasti di sini ada titik A, kalau praktikum kalian. Ada A, ada titik P1, ada titik as, ada titik 1. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan, mana objek utamanya? Jalan. Oke, berapa lebar jalannya? Lebar jalannya kalian pasti berhitungnya dari 1 ke as, 2,6 meter tambah 1,6 meter. Apakah hanya itu? Nah, jangan lupa kalian titik BM-nya itu nggak di pinggir banget. Sehingga badan jalan pasti dari BM ke A juga dihitung. 0,6 meter. Jadi berapa lebar jalan? 2,6 tambah 1,9 tambah 0,6. Artinya ada 4 titik yang membentuk jalan itu. Jadi Anda harus pastikan dulu titik A dan BM itu, A ke BM itu masih badan jalan, bukan. Begitu juga dengan gambar di sebelahnya. Berapa lebar jalan dari titik 1 kecil ke as 2,7, as ke P2 1,9. Apakah sampai situ? Hanya 3 titik. Nah, stop dulu. P2 Anda kemungkinan besar kalau saya amati bukan di bukan di pinggir. Pinggir Anda tuh ada titik lagi di sini. Jadi jalan yang Anda gambar, yang Anda ukur dan Anda gambar itu berapa lebarnya? Ya 2,7 tambah 1,9 tambah 0,9. Bisa jadi seperti itu pada saat praktikum. Tapi tidak pada saat pekerjaan. Pada saat pekerjaan, biasanya, lihat yang merah, jalan itu diwakili oleh, biasanya 3 titik. P1 ke as, berapa jaraknya, as ke titik ujung lagi, titik 1 misalkan. Nah, jadi ini hanya perbedaan. Menggambar objek utama bisa dengan 3 titik, bisa dengan 4 titik. Dengan 4 titik jadi salah, ya enggak juga. Tapi Anda jangan bablas. Bablas itu artinya ketika berapa lebar jalan, Anda enggak mencantumkan jarak dari P2 ke P ini.
0,9. Gimana? Bisa dipahami nggak KGA? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi oke. Jadi memang itu real di lapangan, saya pun tersadar di situ, Mbak. Pada saat kelompok kalian ada salah satu kelompok kalian nanya, Pak, yang mana as jalannya? Karena di sini nggak ada tandanya, nggak ada markanya sama sekali. Anda mudah kalau ada marka putih-putih di tengah, mau itu garis putus-putus atau garis lurus, oh ini asnya. Anda mudah ketika Anda di situ ada pembatas jalannya, ya di Soekarno-Hatta misalkan, atau di Dago bawah, dari Pizza Hut ke depannya, oh ada pembatas jalannya, itu tengahnya. Bisa. Nah kalau ini sama sekali nggak ada. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Nah, ukur as jalan tuh ya memang apakah harus tepat di tengah? Ya sebaiknya di tengah. Tapi kendalanya banyak, Badan Mas. Ketika jalan yang Anda ukur itu ramai, maka Anda akan sulit di sini. Sulitnya apa? Sulitnya karena Anda bukan hanya membentangkan pita ukur, tapi mendirikan rambu itu. Kalau yang baca waterpass-nya masih lama, ya merepotkan juga. Oke, jadi itu ngukur as di luar sana tuh seperti itu tantangannya. Ini baru jalan, Badan Mas. Nah, jadi nanti juga ketika objeknya bukan jalan, ketika objeknya adalah sungai, maka yang bagian tengahnya itu ya Anda harus nyemplung ke sungai, Badan Mas. Jadi kalau sungai itu, misalkan saya gambarnya kemana? Nah, seperti ini, sungai. Oke. Berarti, aduh, meleot. Berarti ada rambu berdiri di sini. Nah, rambu berdiri di sini. Rambu berdiri di sini. As ini yang tengah. Tahu dari mana? Nah, biasanya pada saat sungai tadi, saya ini dibentangkan pita ukurnya, Badan Mas. Bentangkan pita ukur. Ini pita ukur nih. Pita ukur, misalkan warna biru. Oh, kelihatan. Warna merah aja. Pita ukurnya dibentangkan. Sehingga nanti, ini pasti ada orang lagi di seberangnya, Badan Mas. Sudah ada orang lagi, sehingga kalau ini adalah nolnya, terus ini adalah 8-nya. Oh, ayo satu orang nyemplung. Terus di titik 4 coba dilihat. Nah, 4 meter. Ini 4 meternya. Nah, sudah. Plung di sini. Di mana 4-nya? Geser sini itu lihat pita ukur. Oh iya, ini 4. Seperti itu. Nah, jadi minimal 3 berdiri rambu. Lebih bagus lagi kalau didirikan rambunya berlebih, misalkan seperti ini, bisa tambahkan lagi seperti ini. Nah, ada yang kayak gini. Kalau saya lebih cenderung yang ini, kalau ngukur sungai profilnya. Oke. Nah, jadi itulah profil melintang, Badan Mas. Ada pertanyaan nggak tentang profil melintang? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Kan waktu kemarin tuh sempat ngebidik, Pak, kan ke kanan 6 meter, ke kiri 6 meter. Terus pertamanya kan kita tuh udah masang waterpass-nya, Pak.
Terus waktu mau ke titik arah 6 meter ternyata yang kita bidiknya tuh tinggi pisan Pak, sampai water pass-nya gak bisa ke arah si itunya Pak, rambu ukurnya Pak. Dari situ bingung Pak, lebih baik kita angkatin lagi water pass-nya atau ngukur lagi dari yang sebelumnya Pak? Oke, jadi kalau nggak bisa Mbak dan Mas, ini kan profil melintang. Nah, berarti langkah paling mudah itu ya Anda pindah alat. Pindah alat, Mas. Pindah alat, centering ulang, cari lokasi yang strategis, kemudian bidik itu. Tapi sebelum bidik titik tadi, Anda dirikan rambu dulu di rambu belakang, rambu dulu di titik yang diketahui Z-nya sebagai rambu belakang. Kemudian baru bidik tuh rambu yang tinggi tadi. Nah, solusinya gitu, Mas. Jadi pindah alatnya. Itu yang di dekat itu ya, student center atau di mana? Iya Pak, yang dekat pendopo itu Pak. Oke. Jadi solusinya ya pindah alat, Mas. Satu itu. Ada juga yang nekat, misalkan water pass-nya ditinggikan. Tinggikan misalkan kepala Anda atau seleher Anda. Terus bacanya gimana, Pak? Nah, bacanya boleh kalian naik kursi. Boleh, ada yang kayak gitu, Mas. Jadi banyak cara sebenarnya. Bebas tuh. Siap, terima kasih Pak. Sip. Ada juga Mas, saya pernah lihat dan teman ya pernah lihat di pekerjaan tuh water pass-nya pendek sekali Mas. Jadi tiarap kayak orang lagi kayak lagi perang. Ada. Karena kita berdirinya di titik tinggi, misalkan saya berdiri di titik mana yang lebih tinggi, tapi rambunya di bawah Mas, lebih rendah. Jadi statiknya tuh ya harus rendah banget. Jadi statiknya lebar, terus tiarap. Diperbolehkan? Boleh. Nah, itu salah satu strategi. Tapi kalau mau pindah alat pun ya nggak apa-apa. Itu. Oke, ada lagi nggak? Pak, saya mau tanya lagi untuk kasus yang kayak tadi. Kalau udah ngebidik ke yang tinggi itu atau yang pendek banget itu, si water pass-nya kan tadinya tuh ditinggiin. Kalau untuk ngitung yang sebelumnya dan setelahnya itu boleh di ke tempat asalnya lagi nggak atau gimana? Kalau yang sebelumnya, maksudnya sudah dilakukan, sudah biarkan saja Mbak. Mbak lanjut ke yang belumnya. Misalkan saya berdiri alat di mana, di sini misalkan saya nggak masalah ngebidik ini, ngebidik sini, nggak masalah. Nah, tapi saya tiba-tiba punya masalah di yang di sini lah misalkan, di yang ini Mas. Anggap saja ini titik A, ini titik B. Saya punya masalah di B. Kenapa? Karena B turun banget lah ceritanya, atau di C lah, turun banget. Ini ceritanya gitu aja ya, walaupun rambu ukur bisa tinggiin. Nah, jadi ya sudah. Kalau kalau mau, ini caranya gimana? Cara pertama, Anda centering ini setinggi mungkin. Jadi ini ditinggikan, terus rambu ukur ditinggikan lagi. Intinya biar kelihatan. Boleh. Atau Anda pindah. Misalkan, Pak, saya mau pindah ke sini. Pada saat Anda pindah ke situ, ya sudah. Yang pertama, Anda baca dulu yang ini. Tap, ada rambu yang berdiri di titik 2 sebagai rambu belakang. Setelah itu, mana yang belum? Oh, yang belum yang B, yang belum yang C. Dar. Walaupun A sama-sama di kiri, tapi dia sudah dibaca, nggak usah. Yang di kanan juga karena sudah dibaca, nggak usah. Nah, seperti itu Mbak dan Mas. Perbedaannya itu. Jadi pada saat yang merah ini, berapa Z-nya? Nah, Z-nya ikut tinggi yang tadi, yang rambu belakang kedua.
ZC sama dengan, aduh kok saya lupa, Z2 plus minus delta H 2 ke C. Delta H2 ke C apa? BT yang baru. BT 2 yang merah. Yang baru dibaca tadi. Kurangi BTC. Sudah. Seperti itu. Begitu juga dengan yang B. Yang A atau titik 1, 2 yang di kanan enggak. Dia beda BT-nya. Dia BT pada saat berdiri di pertama. Gimana, Mbak? Kira-kira apa yang harus saya jelaskan biar clear? Sudah Pak, mengerti. Terima kasih Pak. Oke, dengan bahasa apa ini nih? Yuni. Oh, Bu Yuni suaranya lucu ya. Suaranya mungil. Pak izin berpendapat Pak. Ya silakan, Mas. Pak, apakah sebaiknya sebelum kita menyentering water pass kita memprediksikan gitu Pak, kalau nyimpen water pass di sini apakah ke jarak sepenuh 6 meter bakal kelihatan semua titiknya atau tidak? Mungkin seperti itu Pak, kalau pendapat dari saya. Apakah gimana Pak menurut Bapak? Oke, sip. Ya memang idealnya seperti itu, Mas. Jadi pada saat kita menentukan suatu tempat berdiri statik kita, tempat berdiri water pass, maka Anda harus memastikan dulu, tepat nggak nih saya water pass berdiri di sini? Kelihatan nggak nih? Bahkan bukan hanya profil melintang yang P1 saja. Nah, saya pindah ke sini. Nah, kalau saya berdirikan alat di sini, saya harapannya adalah saya bisa membidik titik-titik di profil melintang BM, saya bisa membidik titik-titik profil melintang 1. Dan membidik profil melintang 1 itu ya kiri kanan. Boleh Anda simulasi, coba kalau saya berdiri di ujung paling kiri dan ujung paling kanan, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu aja. Ujung paling kiri, paling kanan. Kalau terlihat, oke, udah kita dirikan di situ. Nah, setelah itu baru pindah, misalkan ke titik ke yang merah ini. Harapannya adalah saya bisa membidik titik paling kiri di profil melintang 2, begitu juga dengan kanan, saya bisa membidik profil melintang di BM terakhir yang kiri dan kanan. Caranya langsung dirikan rambu di titik paling luar, paling jauh, di titik 6 meter misalkan, di kiri dan kanan, kelihatan nggak? Kelihatan. Dah, yuk dirikan di sini. Oke, sip. Seperti itu, Mas. Bagus. Ada lagi yang bertanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Kalau trotoar itu sebenarnya dihitung nggak si garis asnya, Pak? Soalnya yang kelompok kita tuh waktu dibimbing Pak Iman, jadi diukur juga si garis as trotoarnya. Oke. Jadi kalau objeknya jalan, Mas, objeknya jalan, berarti objek utamanya itu jalan. Nah, biasanya trotoar itu enggak. Trotoar itu berarti hanya 2 titik saja cukup, Mas. Misalkan P dan Q. Ini trotoar nih. Berapa jarak lebarnya? 1,2. Sudah. Seperti itu. Kemudian misalkan ini ada trotoarnya. Nah, trotoar ini kayaknya A dan B. Ini mungkin, Mas. Atau inilah 1 dan 2 misalkan. 1,4. Nah, ini trotoar. Nah, biasanya kalau objeknya jalan, maka trotoar itu adalah pendampingnya. Tapi berbeda ketika objeknya adalah trotoar. Bukan jalan. Objek utamanya trotoar. Atau enggak trotoar, selasar. Atau enggak selasar, jalan setapak yang di belakang Pujas. Waktu kalian ukur poligon terbu,
terbuka tuh di situ ya? Bukan? Oh bukan, kayaknya kelompok lain. Kelompok lain itu mengukur poligon terbukanya di belakang Pujas, Mas, jalan setapak. Itu nggak lebih dari 3 meter, Mas. Enggak, itu 1,5 jalan setapak tuh. Bayangkan, jadi kayak trotoar aja. Nah, ketika itu objek utamanya, maka ya Anda kejar asnya, Mas. Kejar tengahnya itu. Nah, jadi hati-hati di sini. Ya memang ya beda versi, Mas. Tapi biasanya ketika objek utamanya adalah jalan, ya sudah, trotoar itu pasti muncul, tapi sudah lebarnya saja. Sehingga nggak berlebih. Jadi kalau objek utamanya jalan, oh buat apa? As trotoar. Nah, gitu. Cukup lebarnya aja. Sebenarnya yang diminta lebar trotoar. Ini juga. Lebarnya sekian. Jadi kalau jalan ini mau dilebarkan, jalan ini adalah 2,7 tambah 1,9 tambah 0,9 lebar jalan existingnya itu. Mau dilebarkan, orang yang baca itu, oh ada trotoar tuh 1,2. Di kiri, oh di kanan ada trotoar tuh 1,4. Seperti itu, Mas. Ya sudah, kita lebarkan 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan. Nah, sampai situ bacanya. Oke ya? Ada lagi? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Jadi kebayang kalau trotoarnya hanya 0,5 meter atau lebih sempit lagi, terus jadi gini, Mas, profil melintang itu termasuk profil memanjang, poinnya adalah beda tinggi. Poin itu beda tinggi. Beda tinggi, kata kuncinya itu. Kenapa as jalan diukur? Kenapa as jalan ada rambu? Karena jalan itu dibuat, kalau jalannya seperti ini ya, as itu ya lebih tinggi. Misalkan berapa mili. Biar air dia akan ke kiri dan ke kanan kalau hujan. Kalau jalannya bentuknya miring, misalkan, Anda harus pakai ini, visualisasi. Jadi ada yang, gambarnya kok, saya tuh karena makan siangnya sedikit, jadi tangan saya deg-deg, Mas, nggak bisa gambar bagus. Ada yang seperti ini kontras saja ya, biar kalian bisa tahu, oh kalau udah air dia akan ke kiri masuk ke drainase, air turun hujan ke kanan masuk ke drainase. Ada yang seperti itu. Tapi kan jalan nggak seperti itu semua. Ada yang seperti ini. Asnya mana? Asnya di pinggir, asnya di tengah, tapi jalannya miring gini. Ada yang kebalik, ada yang seperti ini. Nah, tapi dia tetap, Mas, tetap ini adalah as jalannya. Anda harus bilang as jalannya. Ada ini as jalannya. Seperti itu. Nah, khawatirnya kalau tengah itu, Mas, ternyata cekung. Wah, ya sudah. Airnya kan harusnya jatuh ke, kalau cekung misalkan. Airnya ya ke sini semua, Mas. Harusnya meluncur ke sana, tapi masuk ke sini. Terjadilah genangan. Jalannya rusak. Seperti itu. Ini juga kebalik, kalau ternyata ininya cekung, nah ini air masuk semua ke sini. Jadi beda tinggi, kata kuncinya itu, walaupun 2 mili, tetap itu beda tinggi. Kerennya waterpass itu, kerennya profil memanjang itu. Nah ketika itu diterapkan di trotoar yang
relatif datar dengan lebar mungkin setengah meter atau 1 meter, relatif datar. Jadi biasanya umumnya itu diabaikan, Mas. Seperti itu. Trotoar itu diabaikan. Tapi kalau jalan, wajib diukur. Sungai diukur. Oke, jadi kata kuncinya beda tinggi yang titik-titiknya permanen. Nah, yang nggak permanen nggak usah, ada gundukan batu, gundukan tanah, batu bata ada di situ ya nggak usah, Mas. Itu kalau dicabut kan hilang. Termasuk ya anak nakal itu kan, taman anak nakal. Nah, itu ya nggak usah berdirikan rambu di atasnya. Nah, ada lagi nggak, Mas? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Pak, kan kalau di jalan tadi kata Bapak BM-nya itu kayak tugu gitu, Pak. Kalau di sungai gimana, Pak? Oke. Jadi kayaknya ada yang pernah ini deh, ada yang pernah foto bareng benchmark di dekat sungai, kayaknya pernah. Ya, nggak tahu di kelas lain ya. Nah, Mas, kalau ini sungai, ini kalau rumahnya Mas dekat sungai, Mas. Nah, pasti di kiri atau kanan tuh di sini ada tugu, Mas. Ada tugu. Terus jarak sekian, misalkan kayak profil melintang lah. Atau memanjangnya setiap selah 20 meter. Jarak 20 meter lagi, nanti gini lagi. Nah, biasanya di sisi yang sama, ini ada lagi. Nah, terus sepanjang sungai itu. Jadi ada di kanan atau kirinya. Ada itu, Mas. Nah, kalau rumah kalian dekat Margahayu, Margahayu Soekarno-Hatta, dekat Rumah Sakit Al-Islam, di situ ada sungai. Nah, coba ke situ. Anda akan melihat ini berjajar, Mas. Tiap sekian meter. Ada di situ. Nah, kalaupun jauh dari itu rumah kalian, tapi ya bisa dipastikan tuh. Lihat di sungai, Anda telusuri, pasti nemu BM. Ini bentuknya tinggi, bukan BM warna biru. Ini biasanya apa, kuning atau apalah, lebih tinggi pokoknya, sedengkul kalian. Itu 30 sentian, 50 sentian ada, terus ada nomornya di situ. Oke, sip. Baik, Cukup Pak. ya? Cukup, Pak. Ya, kayaknya ada di kelas lain, Mas, waktu tugas di SP1 tuh foto dengan BM di pinggir sungai, Mas. Ada di sungai, bendungan, ada BM itu, Mas. Oke. Oke, Mas, saya masuk materi baru, Mas. Jadi setelah profil melintang, paket terakhir itu adalah pengukuran situasi detail. Ini adalah paket terakhir, Mas. Jadi kalau ada satu buku pengukuran pemetaan itu, atau ada suatu pekerjaan, maka poligon dijadikan sebagai rangka utamanya, yang awalnya. Poligon memberikan koordinat berupa X dan Y. Lihat juga pergerakan titiknya, Mas. Ada statif warna merah berdiri di atas titik-titik, menghasilkan outputnya XY. Kemudian XY tadi dilengkapi oleh profil memanjang. Profil memanjang berdiri di antara dua titik, kemudian memberikan nilai Z. Kemudian dilengkapi lagi oleh profil melintang. Profil melintang itu memberikan nilai apa, Mas? Mas dan Mbak? Tadi XY, profil memanjang Z, melintang memberikan nilai apa? Z juga, Pak. Z juga, sepanjang kiri sekian meter, kanan sekian meter. Lihat posisi alatnya di luar kerangka tadi. Tapi yang orange atau kuning ini sama, Mas. Nah, kemudian ada situasi detail.
Situasi detail itu berdiri alatnya di titik yang diketahui X, Y, Z-nya. Jadi situasi detail itu nggak boleh berdiri sembarangan. Dia boleh berdiri hanya di titik yang diketahui X, Y, Z-nya. Boleh di benchmark, buatan BPN, buatan PU. Boleh juga di titik hasil pengukuran kalian. Kayak titik 1 dan 2 itu kan semula tidak ada koordinatnya, kalian ukur pakai poligon dapat XY, kalian ukur profil memanjang pakai Z, maka situasi detail boleh ditempatkan di titik 2. Nah, ceritanya gitu. Nah, pengukuran situasi detail, banyak juga orang yang menyebutnya pengukuran di balik detail situasi. Ada juga pengukuran detail, ada juga menyebutnya pengukuran situasi. Itu suka-suka, Mbak. Tapi Anda nggak boleh bingung, maknanya sama. Jadi nggak usah bingung, ini situasi detail atau detail situasi. Intinya maknanya sama. Jadi pengukuran situasi detail itu adalah pengukuran objek-objek, saya tambahkan misalkan objek-objek pendukung yang ada di objek utama, yang tidak dipetakan oleh situasi, yang tidak dipetakan oleh profil melintang. Tidak dipetakan oleh profil melintang. Misalkan tadi profil melintang ini saya ambil, saya pasang dulu di sini. Ketika ini posisinya ada di pinggir jalan, atau di jalan raya, bukan di kampus. Kemudian saya mau gambar, misalkan di sini ada halte. Di sini ada halte. Apakah haltenya tergambar? Enggak. Kalau di profil melintang. Jadi sebenarnya banyak objek-objek menarik dan penting yang sebenarnya harusnya digambar. Tapi kalau kita pakai poligon nggak akan tergambar. Poligon itu kan gambarnya sebenarnya nggak menarik, Mbak dan Mas. Coba Anda bayangkan, sambil merem bayangkannya, Mas dan Mbak, sampai jam tidur. Anda bayangkan dapat pekerjaan pemetaan rel kereta api. Saya datang ke stasiun hall rel kereta api. Objek utamanya rel kereta. Bisa tracknya bisa double track, tracknya 1, 2, 3 lebih, atau 1 track saja. Itu objek utamanya, poligon terbuka terikat, rel kereta apinya. Kalau dipetakan gambarnya apa? Cuma garis, nggak rame, nggak seru ngelihatnya. Cuma garis yang dilihat tampak atas. Mulai menarik ketika Anda gambar profil memanjang. Menariknya kenapa? Karena Anda lihat dari samping, sehingga kelihatan turun dan naiknya. Tapi kalau kereta api kan berarti beda tingginya minimal, hampir rata, hampir datar. Beda kayak jalan, dia naik turunnya beda. Lebih rame ketika Anda gambar profil melintang. Profil melintang itu lebih seru kan gambarnya. Kita sepakat profil memanjang itu, yang ini gambarnya kan nggak lebih seru dibandingkan dengan profil melintang. Melintang itu seru. Saya bisa lihat wajah kalian dari depan, saya bisa lihat bahu kalian, tangan kalian yang kanan, saya bisa lihat tangan kalian yang kiri kalau Anda merentangkan tangan. Dibanding saya bisa melihat tampak samping Anda atau dari atas hanya melihat kepala Anda. Saya lebih suka lihat profil melintang. Karena detailnya kelihatan. Seperti ini. Jadi profil melintang itu lebih menarik gambarnya dibanding profil memanjang. Profil memanjang lebih menarik gambarnya dibanding poligon.
Menarik itu bisa lengkap lah. Karena lengkap dia menarik. Tapi kelemahan profil melintang itu ketika ada objek-objek tadi yang ada di antara dua profil melintang ini, otomatis nggak bisa tergambarkan oleh kalian. Ketika di rel kereta api ada nama stasiun, ada pelang stasiun, ada lampu-lampu. Bisa jadi Anda berpikir itu bukan objek utama, itu pendukung. Iya, pendukung, tapi masinis itu harus mengamati itu. Tanda-tanda warna kuning, tanda-tanda bentar lagi mau sampai ke stasiun, mau berhenti, itu masinis ngamati itu. Jadi sebenarnya ada objek-objek pendukung yang nggak boleh hilang. Nah, objek-objek pendukung itulah yang akan diukur oleh situasi detail. Objeknya bisa berupa area, bisa berupa titik, kayak tadi lampu, tiang, bisa berupa garis. Contoh-contohnya di sini misalkan tap, misalkan di sini ada lagi tap. Kalau di jalan ada lampu lalu lintas, ada lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas, misalkan. Banyak kalau Anda keluar kampus. Jadi sekali lagi pengukuran situasi detail itu kita mengamati, mengukur, kemudian memetakan objek-objek yang berada di objek utama, tapi tidak dipetakan oleh profil melintang. Karena profil melintangnya hanya nengok ke kiri sekian meter, nengok ke kanan sekian meter. Sehingga bisa jadi ada objek lainnya yang penting tapi nggak terpetakan. Nah, itu situasi detail. Sehingga kalau saya gambar di sini situasi detail itu, saya mau gambar taman Jadi nanti harapannya saya bisa gambar taman. Saya bisa gambar lekukan ini. Saya bisa gambar tempat parkir mobil. Saya bisa gambar tempat pengumuman. Dan pasti petanya lebih ramai, lebih lengkap, tidak cuma garis. Oke, kebayang Mbak dan Mas. Tujuan situasi detail itu seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, situasi detail, Mbak dan Mas. Jadi sebelum saya terangkan ini, saya mau hubungkan dengan poligon dan profil sebelumnya. Oke. Saya mendirikan alat di sini sebenarnya ada orang lagi ngukur jadi pakai baju biru, tapi nggak kelihatan. Saya mau menghubungkan aja nih, misalkan gini. Ini saya mau gambar jalur poligon saya, Mbak dan Mas. Jalur poligon saya, kemudian saya kasih ini adalah benchmark IBM saya. Kemudian ini titik 1 saya. Titik 1. Kemudian ini titik 2. Saya punya X1Y1 dari poligon. Saya punya X2Y2 dari poligon. Saya punya Z1 dari profil memanjang. Saya punya Z2 dari profil memanjang. Kemudian mulailah saya mengukur profil melintang. Profil melintang saya misalnya ke kiri 6 meter, ke kanan 6 meter. Ini profil melintang saya. Anggap saja ke kiri yang mentok karena ada bangunan. Kemudian ini profil melintang di titik 1 saya.
Anggap saja gini. Kemudian ini profil melintang di titik 2. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini Mas, kedudukan 4 metode tadi sebenarnya. Nah, yang taman lingkaran ini ceritanya berada di profil melintang BM dan profil melintang 1. Dan kalau nggak dilakukan situasi detail, maka ini belum, maka ini nggak ada gambarnya di peta Anda ini ada suatu lingkaran. Objek ini nggak akan ada. Begitu juga dengan objek lainnya. Sehingga situasi detail itu perlu dilakukan. Itu memang di akhir Mbak dan Mas. Sehingga saya mau memetakan objek lainnya, saya bisa berdiri di BM, saya bisa berdiri di titik 1 dan 2. Ceritanya saya berdiri di titik 1, pertimbangannya adalah saya berdiri di titik sini, saya bisa mengamati lebih banyak titik, lebih banyak target. Saya berdiri di titik 1 karena saya punya X1, Y1, Z1. Jadi diketahui titiknya dulu. Nah, di sini saya akan menerangkan alat yang digunakan. Nah, ini Anda kembali nostalgia lagi dengan teodolit. Nah, jadi walaupun Anda kemarin sudah pegang waterpass kan, saya yakin Anda jatuh cinta sama waterpass. Kenapa? Karena lebih mudah waterpass dibanding teodolit. Pengukuran profil memanjang itu dan melintang itu lebih mudah dibanding ukur poligon. Nah, tapi Anda harus ketemu lagi dengan poligon, Mbak dan Mas. Jadi poligon, kalau waktu semester 1 itu pasangannya adalah jalon, di semester 2 Anda ketemu waterpass pasangannya rambu ukur, sekarang tuker pasangannya, Mas. Ganda campuran ceritanya. Alatnya teodolit. Kok saya tadi nyebut poligon nih? Waterpass, profil memanjang waterpass dengan rambu ukur, teodolit, poligon teodolit dengan jalon. Sekarang ditukar. Jadi alatnya adalah teodolit, pasangannya rambu ukur. Pak, apakah menggunakan teodolit ada garis di atas, garis di tengah, garis di bawah? Ada. Nah, karena kita alatnya adalah teodolit, maka Anda harus baca sudut. Jadi ada sudut horizontal, ini adalah sudut yang Anda sering baca berulang kali di semester pertama. HA 40 derajat, 29 menit, 11,5 detik, itu Anda sudah terlatih baca itu. Yang harus Anda perkenalkan hari ini adalah VA atau sudut vertikal. Pada saat SP, pertama Anda enggak mempedulikan vertikal. Jadi vertikal ini harus dibaca dan ini berubah badan Mas. Karena vertikal itu berubah seiring pergerakan teropong. Ketika teropongnya datar, maka vertikalnya kalau di semester 1 itu 90 derajat semua. Sekian menit, sekian detik. Ketika ada situasi detail objeknya di atas, lampu misalkan, berarti objek teropongnya harus dikeatasin. Sehingga sudut vertikalnya kurang dari 90 derajat, bisa sekian. Ketika ada objek situasi detailnya adalah drainase, maka teropongnya pasti ke bawah. Maka ini misalkan lebih besar dari 91 derajat, sekian menit, sekian detik. Jadi sudut vertikal itu sangat bergantung kepada pergerakan teropong teodolit Anda. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah HA, horizontal, kedua adalah sudut vertikal, ketiga adalah tinggi alat. Tinggi alat diukur pakai pita ukur dari atas permukaan tanah ke bahunya teodolit. Sampai mana Pak? Nah, jangan khawatir, di teodolit itu ada lambang cross. Di kiri atau kanan Anda bisa lihat. Ukur, catat. Oh, tinggi teodolit saya 1,5 meter. Jadi sudah ada 3
yang dibaca, yang diamati di lapangan. Kemudian karena targetnya rambu ukur, maka Anda yang dibaca adalah BA, BT, BB. Jangan lupa cek ya tambah BB bagi 2, tidak lebih dari 2 mili. Nah, jadi situasi detail itu yang dibacanya banyak, badan. Itu baru satu target. Banyak sekali yang dibaca. Jadi kalau lihat gambar ini yang bergerak-gerak adalah rambunya. Misalkan ini halte yang putih ini. Saya menggambar halte dengan rambu di sini saja, bisa. Misalkan sama satu lagi di mana? Satu lagi di sini, bisa. Tapi Anda harus tahu lebar haltenya berapa. Atau kalau nggak mau di sini Pak, saya mau pakai rumus Pitagoras. Diagonal saja. Boleh 2 titik. Diagonal. Pak, saya mau 4 titik saja sekalian latihan, silakan. Ini juga mau taman. Ada rambu, Anda baca, Anda catat HA, VA, BA, BT, BB, kemudian di sini pas tikungan tamannya. Kalau udah lurus ya sudah, sejauh mungkin nggak apa-apa kalau memang lurus. Jadi ini kalau ada titik-titik dihubungkan tuh yang ngebentuk dia, Mas. Kemudian misalkan yang lingkaran tadi, wah gimana Pak? Biasanya orang kalau lingkaran gini tengah saja, ada rambu, HAVA, BABTBB, terus ukur diameter lingkarannya. Pakai pita ukur, sudah cukup. Kemudian taman yang persegi panjang, bisa titik yang ini, bisa diagonal juga. Ngilang, bisa seperti itu. Nah, jadi profil, situasi detail itu seperti itu, Mbak Denmas. Oke, kita lanjut lagi ke yang ini. Nah, ini saya tampilkan tabelnya, Mbak Denmas. Gambar pengulangan ada 2. Jadi ini hanya strategi di lapangan. Jadi ceritanya saya berdiri alat di sini. Karena saya berdiri alat di sini, berarti saya punya X, A, Y, A, dan Z, A. Artinya titik ini punya koordinat X, Y, Z. Karena saya pakai teodolit, maka Anda perlakukan sama seperti poligon. Anda perlu kompas, Anda perlu set 0, Anda perlu utara, Anda perlu set 0. Setelah itu putar searah jarum jam. Nah, kalau ini hanya strategi saja, penitikannya biar teratur dari kanan ke kiri. Bisa kayak gitu. Boleh enggak Pak ngacak? Boleh. Mau titik 1 di kiri dulu boleh. Terus ini hanya strategi saja Mbak Denmas. Biar nggak ada titik yang terlewat. Biasanya nyapunya dari kanan ke kiri itu kayak scanner. Set, seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa juga ngacak. Pokoknya nggak ada polanya lah, bebas. Sekenanya. Tapi kadang kalau sekenanya itu kasihan. Kadang Mas sudah di titik 5, lupa ke kanan lagi, balik lagi, nyebrang lagi. Itu ada yang lupa. Nyebrang lagi orang yang bawa rambunya. Itu ada yang lupa, ke sana lagi. Balik lagi ke 6. Nyiksa. Tapi kalau dari seperti ini, kanan ke kiri, searah jarum jam enak. Dari sini, ayo pindah, nyebrang, terus, yang mana lagi, terus. Nah, sehingga yang dibaca seperti ini di tabel. HA, nah zenith itu bahasa lain dari yang vertikal tadi. Ini sudut vertikal, jadi HA dan VA itu sudah muncul di alat, sudah muncul di teodolit. Kemudian yang harus Anda baca adalah yang manual tuh ya BABTBB. Kalau HA dan VA itu sudah otomatis muncul. Jadi yang dibaca adalah BABTBB.
Ada pertanyaan badan Mas? Bapak, saya mau bertanya. Yuk, silakan. Untuk ngukur VA itu tuh yang untuk ngelihatnya dikunci dulu Pak, baru ukur. Atau setiap itu berubah di posisinya? Oke. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Amira. Amira. Iya Pak. Oke. Jadi ketika kita megang theodolit, mana tadi ya? Oke. Jadi HA yang kalian sudah lakukan di semester pertama, untuk baca horizontal, itu ke kiri dan ke kanan, Anda harus baca. Anda harus kunci. Kalau mau dikunci, bisa jadi berubah detiknya maupun menit. Begitu juga dengan VA. Ketika Anda teropongnya Anda arahkan ke atas, kunci tuh teropongnya, biar nggak gerak lagi. Ini sama-sama bisa gerak. Jadi kalau nggak dikunci, itu ya detiknya bisa ada getaran nih, bisa gerak detiknya jadi 48. Bahkan menit juga bisa. Jadi ini semuanya wajib dikunci. Bacaan horizontal dan vertikal wajib dikunci. Seperti itu. Oke, Mbak Amira? Jadi Pak, setiap kalau udah ngukur 1, 2-nya juga cuman digeser horizontalnya aja gitu Pak? Oh, oke. Nah, itu belum tentu Mbak Amira. Yang satu, misalkan saya mau gambar ini, saya mau gambar, itu harus bergantung sama alat objeknya. Ini Mbak di sini. Kemudian di sini ada lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan lalu lintas di sini. Terus di sini ada trotoar. Oke. Ini berarti bukan profil melintang ya, ini di antara objek-objek di antara profil melintang. Oke. Pertama, bisa jadi Anda biasanya yang jadi bahan diskusi itu adalah ketika objeknya suatu garis, seperti tiang, seperti pohon, ini lampu penerangan. Objeknya mana Pak yang mau kita amati? Theodolitnya bisa ke atasin. Aduh, jelek ya. Bisa diarahkan ke atas, ke lampu. Kayak gitu. Bisa juga diarahkan ke datar, kayak Anda ngukur poligon biasa di semester 1. Ini pilihannya banyak. Bisa juga di sini. Nah, Pak, kami terus bingung. Yang mana yang mau diamati? Anda nggak perlu bingung, karena pada saat itu suatu pekerjaan yang realnya itu sudah diatur. Bahwa ketika pengukuran situasi detail lampu, maka di KAK-nya, kerangka acuan kerja atau TOR, Term of Reference, itu sudah arahkan ke lampunya. Karena dia memerlukan informasi tinggi lampu. Z-nya itu nanti Z tinggi lampu, Mbak. Kenapa? Mungkin dishub perlu informasi tinggi lampu di titik itu berapa sih, supaya jarak dengan permukaan tanah tuh diketahui, biar lampunya tuh benar terang, nggak terlalu jauh. Supaya ada jarak aman, kalau terlalu dekat nanti diambil sama orang iseng atau mudah dipecahkan. Terlalu tinggi juga akan merepotkan pada saat perbaikan atau pemeliharaan. Nah, jadi ada acuannya, ada permintaannya dari si pemberi pekerjaan ke atas. Tapi kalau nggak ada, Anda bebas. Mau tengahnya saja, mau 90 derajat vertikalnya, mau bawah, silakan. Itu bebas, Mbak dan Mas. Begitu juga ketika itu bangunan gedung. Anda mau diminta apa? Lantai 5-nya, gedung objek paling tinggi, ya sudah.
apa itu petir, penangkal petirnya. Seperti itu. Tapi Mbak dan Mas, biasanya objek-objek yang menuntut ke atas itu sulit dilakukan ketika apa? Ketika alatnya adalah teodolit dan rambu ukur. Artinya rambu ukurnya harus diletakkan tinggi, panjang. Dipanjangkan terus sepanjang setinggi tiang listrik, setinggi lampu ini. Itu kan sulit. Kalau alatnya tadi. Sehingga kalau pekerjaan sebenarnya Anda dapat pekerjaan misalkan harus paling ujungnya, maka Anda harus merubah alat. Saya pernah bilang ada total station. Nah, saya mau mulai dari sini dulu. Biar tahapannya enak. Nah, total station itu alatnya sama seperti teodolit, hanya pasangannya beda. Pasangannya itu prismanya. Nah, jadi prisma itu dipegang seperti ini, Mbak dan Mas. Apa sih anaknya pakai prisma? Pakai prisma, Anda nggak perlu baca BABTBB. Pakai prisma, Anda nggak perlu pakai pita ukur. Jadi total station itu akan menginformasikan jarak, tinggi, koordinat. Total station itu bisa menghitung koordinat X, Y, sampai Z tanpa perlu dilakukan manual menggunakan tabel. Kalau kemarin ada poligon, Anda tahu rasanya ngitung poligon pakai tabel. Tapi ketika total station, dia nggak perlu. Dia akan merekam, memproses di dalam alat tersebut, sehingga hasilnya bisa diunduh langsung, di copy di flash disk, hubungkan dengan laptop Anda, muncul langsung X, Y, Z, tanpa ngitung, tanpa pakai kalkulator, sudah muncul. Wah, ini saya kayak sales total station. Nah, jadi canggihnya di situ, Mbak dan Mas. Jadi dari rambu ukur pindah ke reflektor, ke prisma. Tapi prisma ini juga punya kendala ketika objeknya adalah di gedung 5, di lantai 5. Berarti artinya orang harus naik dulu, terus meletakkan prisma itu. Begitu juga ketika objeknya adalah penangkal petir. Wah, berarti saya harus naik ke genteng, saya harus meletakkan prisma itu repot lagi. Jadi prisma itu saya pernah merasakan pada saat pasca di Gunung Papandayan, waktu itu 2000 berapa ya? 2002 kah? 2002 akhir kalau nggak salah Desember. Nah, ada pos pengaman berada jauh di bawah. Kemudian yang saya lakukan adalah saya harus pasang statif di atas itu prisma. Jadi dengan jarak sekian kilometer dari atas ke bawah, kerjaan saya itu, saya belum kerja waktu itu, tapi bantu vulkanologi. Saya ngamati dari pos, saya ngamati prismanya. Saya bidik gitu, tiap hari, tiap pagi, dan tiap sore. Ngapain bidik, Pak? Saya bidik beda tinggi. Kalau tingginya tengah prisma ini beda, berarti dia lagi turun permukaan gunungnya. Karena setelah pasca letusan naik terus. Sekali saya ngamati itu minimal 10 kali. Jam sekian, terus sorenya. Ini tengahnya, Mas. Jadi saya selalu bidik tengahnya ini, kursor saya. Nah, ini. Jadi beda tingginya deformasi. Ini survei deformasi namanya. Dia untuk menentukan arah pergerakan. Turunnya berapa, naiknya berapa. Ini. Tapi dari jauh, Mas. Ketika prismanya bergeser, ini sebenarnya ditanam statifnya. Tapi misalkan ada jatuh, kena angin, dan lain-lain, maka saya harus ke puncak. Papandayan ke atas, saya berdiri di prismanya. Saya arahkan prismanya sesuai dengan arah, sesuai dengan lokasi pos pengamatan di bawah. Nah, seperti itu.
Jadi ya prisma juga kendalanya di situ. Kita harus ke objeknya. Bayangkan kalau objeknya di atas gedung, di atas gunung, repot. Sehingga saya perkenalkan lagi. Waduh, ini saya total station. Lupa. Total station reflect. Torless. Ini dia. Jadi total station reflectorless itu artinya total stationnya nggak perlu pasangan reflektor deh, nggak perlu prisma. Jadi kalau saya mau ngebidik ujungnya gedung, Anda nggak perlu naik ke sana terus pasang prisma di sana, nggak perlu. Saya bidik aja langsung. Jadi ini tanpa prisma. Sudah, langsung aja, bidik saja. Objek apapun, mau penangkal petir kah? Yang penting ada objek yang dituju. Jadi nggak perlu prisma. Jadi tanpa prisma, nah teknologi itu seperti itu, Mbak Mas. Jadi kalau ini sungai, Anda nggak perlu nyebrang sungai terus pasang reflektor, wah repot lagi. Sudah langsung bidik saja. Artinya ada gelombang yang dipancarkan, kemudian gelombang itu ya dengan objek dari objek itu dipantulkan lagi. Apakah korban punya? Punya, Badan Mas, reflektorless. Kita kalau nggak salah punya yang ini. Ini punya kita. Ada satu. Jadi kita tanpa prisma pun bisa. Nah, jadi kalau kalian pada saat kerja diminta arahkan situasi detailnya ke objek paling tinggi, ke tinggi lampu. Wah, kalau pakai rambu ukur repot sekali, Mas. Berarti Pak saya nggak punya alatnya, oh sewa. Sekarang nggak zamannya harus beli baru, sewa banyak. Tapi kalau tidak ada ketentuan, Anda bebas. Mau badan tiang ini silahkan, badan lampu ini. Itu objek pertama, Mbak Amira. Nah, objek kedua adalah drainase. Ya berarti kalau drainase otomatis otomatis ke bawah. Otomatis ke bawah. Misalkan mau ngambil tengahnya di sini. Otomatis ya Mbak Amira harus pasang rambu ukur. Tap ke bawah di sini. Nah, karena ini adalah situasi detail itu berarti ngukurnya yang nggak usah pinggir drainase, tengah drainase, ini drainase nggak perlu. Ambil aja tengah-tengah yang paling dalam. Dah, langsung amati. Seperti itu. Jadi objek 1, 2, 3 itu bisa berbeda objeknya, sehingga teropongnya bisa naik turun sesuai objek itu. Gimana Mbak Mira? Oke, ngerti Pak. Makasih. Sip. Seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Oke. Ini nih saya berpikir ini materi tahun 2020. Ini hanya menunjukkan bahwa teropong itu bisa dinaik turunkan, intinya itu. Sebenarnya gambar ini punya multi tafsir juga. Kenapa harus dirikan 3 ini? Ini hanya tadi saja, naik turunkan. Tapi kalau itu adalah profil melintang atau situasi detail, sebenarnya kalau untuk menggambarkan satu objek terbangun cukup di luarnya saja cukup, Mbak. Contoh, ada profil melintang, di kiri itu ada tangga. Anda nggak perlu rambunya berdiri di anak tangga pertama paling rendah, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, nggak perlu. Anda dirikan rambu di anak tangga pertama saja, yang paling rendah cukup. Artinya di situ ada objek terbangun. Sama ini juga.
Intinya ada objek terbangun yang orang itu kalau baca petanya, oh berarti jalan saya lebarnya hanya sekian. Kanan itu sudah objek permanen. Seperti itu. Oke. Nah, jadi pengukuran situasi detail itu tabelnya seperti ini, Mbak dan Mas. Nah, nggak usah bingung, nggak usah cemas dulu, Mbak dan Mas. Jadi dari banyak angka ini, jadi kalau nanti ujian itu, sebenarnya yang dikasih frame orange itu, ini adalah yang diketahui. Kalau ujian berarti sudah ada angkanya dong. Tapi kalau praktikum, berarti Anda cari. Ini yang diukur sebenarnya. Yang di kanan adalah yang diolah, yang dihitung. Oke, jadi di sini saya berdiri titik BM. Karena titik BM, maka punya X, Y, Z. Targetnya ada 14. Objek situasi detail. Sebelum ukur dulu tinggi alatnya. Kemudian bidik ke titik 1, baca BABTBB. Nah, tadi ada yang lupa, sorry. Utara set 0 derajat 0 menit 0 detik. Kemudian putar. Nah, kalau lihat dari ininya, berarti ini tidak searah jarum jam objeknya, ngacak ini. Jadi diputar, tapi dia bidik dulu titik 1 yang lebih jauh, di 322 derajat, 30 menit, 10 detik. 318, 3 sekian, ini nggak ada pola. Sehingga kalau Anda bayangan tuh orang yang bawa rambunya mondar-mandir, bolak-balik. Sekian olahraga. Tapi ketika itu ada pola dari kanan ke kiri, maka ya berarti horizontalnya dari yang paling kecil dulu. Terus sampai terakhir mendekati 360. Jadi dari angka tuh baca, oh pergerakan dia itu seperti apa. HA itu hanya dibaca. Begitu juga dengan VA atau zenith kalau di tabel ini. Ini dibaca. Oh 90 derajat, wah ini objeknya teropongan ada ke atas ini. 90 derajat lebih. Wah ini 89, objeknya ke bawah. Oh ini 91, objeknya ke atas. Sorry, kebalik. Ini ke atas, ini ke bawah. Yang datar tuh 90. Nah, jadi kelihatan tuh objeknya apa yang kira-kira ini ya. Bahan drainase atau apa. Perhitungan dimulai dari kolom vertikal tapi miring. Jadi di sini sudut vertikal itu dihitung dalam 2 versi, yaitu yang zenith dan miring. Miring itu adalah ada rumus 90 derajat minus zenith. 90 derajat minus, kalau ini target 1, 90 derajat kurangi 90 derajat, 23 menit 20 detik. Maka hasilnya minus 23 menit 20 detik. Kemudian beralih ke jarak. Jarak dibedakan dari optis ke datar. Nah ini juga nggak boleh, ya jangan bingung. Jarak. Jadi situasi detail itu sama sekali nggak ada permainan ngukur dari berdiri alat ke target, nggak ada. Jarak itu semua pakai BA minus BB kali 100. Jarak optis, jarak dari optik, dari teropong. Nah, jarak optis di profil memanjang berbeda dengan jarak optis di profil di situasi detail. Rumusnya sama, Pak. Tapi ada bedanya. Kalau saya berdiri di selah ketiga, arah pengukuran ke sana, ini rambu muka, ini rambu belakang. P2 dan P3 dia turun. P2 lebih tinggi. Di lapangan seperti itu. Nah, biasanya kan kalian merentangkan pita ukur pasti kayak gini kan. Mau Anda datarkan juga, biasanya Anda hilaf, Anda lupa.
mau dipaksakan datarnya juga biasanya nggak sempurna datarnya. Jadi sebenarnya biarkan saja kalau di profil memanjang itu datar. Biarkan saja. Karena kita punya jarak optis. Jarak optis itu dari alat arahkan ke rambu belakang yang dibaca BA BT BB. Yang dihitung adalah BA kurangi BB kali 100 sehingga kita punya jarak optis dari alat ke rambu belakang. Lihat lurus ini Mbak. Kenapa lurus? Karena waterpass teropongnya nggak bisa dinaik turunkan. Sehingga ini datar. Kemudian putar teropong ke arah rambu depan, rambu muka. Baca BA BT BB, yang dihitung jarak optis adalah BA minus BB kali 100. Sehingga kita punya jarak optis dari alat ke belakang, plus dari alat ke rambu muka. Ini adalah yang ungu ini jarak satu setelah. Jarak datar dari P2 ke P3. Jadi jarak optis di profil memanjang ketika kita pakai waterpass adalah memang sudah datar. Sekali lagi jarak optis di profil memanjang atau jarak optis dari waterpass itu pasti datar. Karena teropongnya nggak bisa dinaik turunkan. Ini berbeda ketika situasi detail menggunakan teodolit yang teropongnya dinaik turunkan. Sehingga yang merah ini, kalau dibaca BA BT BB, ini nggak datar. Karena teropongnya sudah naik. Begitu juga pada saat yang biru, teropongnya sudah turun. Jadi jarak optisnya itu nggak datar dia. Sehingga ini perlu didatarkan jaraknya. Ada lambangnya S. S sama dengan D itu jarak optis tadi, kali cos kuadrat, kali M. M-nya itu miring tadi. Jadi jarak itu dikonversi dari optis yang nggak datar jadi datar. Kemudian kita ngitung beda tinggi atau delta H. Sama dengan D, jarak optis dibagi 2, kali sin 2, kali M. M-nya miring. Setelah dapat delta H, kita ngitung tinggi, target pertama. Z1 sama dengan ZBM diketahui, tambah tinggi alat diukur, plus minus delta H, bergantung sama hasil delta H tadi, ya, plus atau minus. Dikurangi BT ada. Kemudian X1 sama dengan XBM, tambah, kalau waktu poligon, X sebelumnya tambah D. Nah, ini sama-sama jarak, Mbak dan Mas. Ini tambah S, karena nggak usah bingung. Kenapa S? Karena D-nya ini sudah jarak D-nya ini belum datar. Kalau poligon kan, kita ngukurnya jarak datar beneran. Nah, jadi kenapa S? Karena S-nya jarak datar di sini. Hanya beda lambang saja. Kalau saya tulis D, nanti jarak optis. Ini belum datar. Kalau di situasi detail. Kali sudutnya bukan sudut jurusan, tapi sudut horizontal. Y hanya mengubah sin menjadi cos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom yang harus Anda isi. Nah, kemudian 7 kolom itu, kalau diruntut, berarti dari kolom A sampai O itu sampai N itu sudah diketahui semua. Karena ini di Excel, maka Anda wajib mengkonversi jadi desimal. Kolom Z dan N itu didesimalkan, siap derajat menit detik. Jadi tadi dimulai hitungan dari mulai sudut miring. Rumusnya apa tadi? 90 derajat kurangi zenit. Ini hasilnya. Setelah itu baru jarak optis. Setelah itu jarak datar. Lihat kursor, setelah itu baru delta H. Ini formulanya sudah saya sediakan. Kemudian menghitung Z. Menghitung X, menghitung Y. Formulanya sudah saya sediakan. Jadi
materi hari ini, Anda harus membuka Excel, kemudian mulai nih membuat tabel seperti ini. Yang diinput dari mulai ya tempat alat, target, terus sampai sudut vertikal, desimal. Itu Anda input. Mulai menghitung ada di kolom sudut miring. Caranya gimana? Tadi ada formulanya. Kalau pakai Excel kan formula udah dapat, tinggal di drag ke bawah muncul semua. Mau hitung-hitung miring, optis, datar, delta H, Z, X, Y. Ketika Anda sudah berhasil ini formulanya, di drag saja sudah. Berapapun titiknya. Nah setelah itu cocokkan. Nah di kelas lain ada yang sudah tuh. Mbak Madu 3, madu rasa. Madu yang kembar dengan Badui. Nah, saya bilang masih kembar itu. Dia sudah Pak, sudah sama jawabannya. Wah, luar biasa sih. Nah, jadi harus ini, Mbak dan Mas, harus semangat karena ini banyak digunakan situasi detail itu. Untuk apa Pak? Nanti saya cerita lebih lanjut. Tapi ini harusnya jadi senjata kalian. Ketika nanti praktikum, teori sudah oke, Anda ngambil data, tinggal input, Excel-nya sudah tersedia. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Mbak dan Mas. Atau saya yang nanya, gimana situasi detail, kesannya gimana? Anda kenalan sama situasi detail? Memusingkan? Menarik? Atau gimana? Pak, maaf mau tanya, boleh? Masih belum mengerti Pak yang tadi, kalau kan dulu mah waktu pakai jalan di bidiknya ke ujung jalan, kalau di lampu ukur itu di bidiknya jadi kemana ya Pak? Oke, jadi kalau jalon, ya jalon juga sebenarnya bebas Mbak. Mau di ujungnya, mau di tengahnya, mau di ujung atasnya. Kenapa bebas? Karena pada saat poligon itu kita perlunya titik. Jadi kalau ada titik di aspal itu, karena nggak kelihatan, maka kita pakai bantuan jalon untuk menunjukkan titiknya di bawah ini loh. Kalau titiknya ketutupan semak-semak, Anda bidik saja jalon bagian tengahnya. Bagian tengahnya ketutupan mobil, Anda boleh bidik atas jalon. Karena satu garis lurus itu mewakili satu titik di situ. Jadi sebenarnya poligon itu bebas. Poligon itu bebas. Tapi ketika teropongnya dinaik turunkan di poligon, karena poligon itu hanya XY, maka nggak dicatat itu sudut vertikalnya. Yang dibaca HA semua. Nah, jadi naik turunnya teropong di poligon itu nggak ngaruh. Nah, kemudian ketika situasi detail sekarang, maka tadi Mbak, ketika objeknya adalah Anda harus bayangkan lampu lalu lintas di situ. Berarti kalau objeknya lampu lalu lintas, berarti rambu ukur Anda tempelkan ke lampu lalu lintas itu. Jret! Lampu lalu lintas ada di belakang, rambunya ada di depan. Sekarang pertanyaannya adalah, setinggi apa Pak rambu saya? Nah, tadi itu. Sekarang lampu lalu lintas itu, lihat di kerangka acuannya, yang mau diukur apanya? Lampunya kah? Dicari-cari, oh Pak, iya lampunya. Wah, berarti rambu ukurnya dipanjangkan, Mbak. Terus, sampai berapa meter tuh lampu lalu lintas tuh? Panjangkan, sampai setara dengan lampu lalu lintas, rambu ukur kita. Kemudian teropongnya teodolit diarahkan ke atas.
kemudian bidik gitu. Sehingga BABTBB-nya ya kalau itu 8, ya 8,153, 8,149 bacaan BABTBB-nya gitu. Karena tinggi rambunya. Tapi ketika nggak perlu atasnya, cukup tiangnya saja, ya sudah. Berarti setinggi alat, setinggi dada Anda saja, setinggi sejajar dengan teodolit aja nggak apa-apa. Teodolitnya 1,5 tingginya mungkin sama 1,5 saja. Vertikalnya adalah 90 derajat saja, datar nggak apa-apa, bebas. Seperti itu. Baik, Pak. Kemudian objek kedua ada drainase. Dalamnya misalkan 0,5 meter. Ya sudah, cemplungkan rambunya. Blah, cemplungkan rambunya. Nah, terus baca tuh. Teodolitnya arahkan ke rambu yang, kalau ke rambu paling dalam kan nggak bisa. Kan rambu alat kita di luar. Jadi nggak bisa ngoong langsung ke dalam. Ya sekenanya, Mbak, yang paling sejajar dengan jalan itu. Tap, BABTBB. Seperti itu. Gimana, Mbak? Oke, ada yang masih mau ditanyakan, Mbak? Sudah cukup, Pak. Oke. Dengan Mbak siapa, Mbak? Sania, Pak. Sania. Sania sekarang banyak dicari tuh. Iya, Pak. Langka. Iya. Saya kalau ke Borma tuh, wah, pagi-pagi tuh udah ngantri. Itu ngantri Sania. Oke. Ada lagi? Jadi apa kesan kalian lihat situasi detail, Mbak? Banyak yang harus dihitung, Pak. Banyak yang harus dihitung. Terus apa lagi? Apa lagi? Mbak Sarah lagi tidur siang atau enggak? Enggak, Pak. Agak tentang situasi detail. Agak bingung sih, Pak, sebenarnya. Oh, bingung gimana, Mas Sarah? Enggak sih, Pak, maksudnya kayak tinggal menyerap. Oke. Situasi detail itu, Mbak dan Mas, kalau orang melihat pertama biasanya kesannya gini, wah Pak, ini powerful sekali. Kenapa powerful? Karena dia bisa menghasilkan X, Y, dan Z. Beda dengan poligon yang hanya X, Y, profil memanjang hanya Z, melintang pun hanya Z. Ini satu metode tapi memunculkan X, Y, Z. Jadi kalau ini misalkan ada 15 titik, ada 15 target, maka kita punya 15 X, Y, Z. Nah, biasanya kesan pertamanya itu, wah, luar biasa. Kesan menjebaknya adalah, Pak, kalau gitu saya nggak perlu poligon lagi. Saya nggak perlu profil memanjang lagi. Kenapa? Karena dengan situasi detail saya punya X, Y, Z. Nah, seperti itu, Mbak. Sehingga poligon dan profil memanjang jadinya dilewati, di skip. Artinya runtutan ini jadi loncat. Saya nggak mau pakai ini, saya nggak mau pakai ini, saya nggak mau pakai melintang, saya langsung situasi detail saja. Toh hasilnya X, Y, Z. Nah, tapi jangan lupa, Mbak dan Mas, situasi detail itu berdiri di atas titik-titik poligon dan profil memanjang. Artinya, kalau poligonnya salah atau enggak akurat, maka situasi detail pun akan kena dampaknya.
Ketika profil memanjangnya Z-nya itu nggak benar, maka Z profil melintang, Z situasi detail nggak benar juga. Jadi kalau ini nih sama saja memperlihatkan kedudukannya. Oh, saling terkait ternyata ya. Nah, bicara akurasi, Mbak dan Mas. Kalau saya membandingkan misalkan, ada pertanyaan, Mbak, XY-nya situasi detail sama XY-nya poligon lebih akurat mana? Atau pertanyaan sejenis, Z-nya profil memanjang dengan Z-nya situasi detail lebih akurat mana? Nah, kira-kira apa, Mbak dan Mas? Memanjang, Pak. Kenapa, Mas? Karena diukurnya kan berulang kali juga, Pak. Berulang kali lewat apa tuh? Lewat tahapan apa tuh? Lupa namanya, Pak. Yang dipindahin alatnya, Pak. Oke, ada yang bisa bantu tuh apa? Pengukuran tambahan mungkin, Pak. Pengukuran tambahan. Ada lagi istilahnya apa tuh? Stand, Pak. Double stand. Nah, itu, Pak. Oke, Mas. Jadi jawabannya benar, Mas. Jadi ketika ada XY dibandingkan lebih akurat mana? Lebih akurat mana? Oh, saya lebih akurat Mandra sih. Aduh. Lebih akurat mana? Ya, Anda harus tegas jawabannya. Jelas XY poligon, Pak. Kenapa? Nah, kalau membandingkan itu Anda lihat prosesnya. Pada saat Anda mengukur pakai poligon, Anda baca sudut tuh ada ukuran lebih, Mas. Ada biasa dan luar biasa. Ada nggak boleh lebih dari 5 detik. Saya sering ledekkan, oh lebih 5 detik. Wah, Mas kerjanya di PU ini Papua, misalkan kan joknya kayak gitu. Wah Pak, saya 3 detik, wah ini PU pusat. Joknya seperti itu. Ada ukuran lebih. Kemudian pada saat perhitungan, Anda diajak ngitung kesalahan. Anda harus mengkoreksi kesalahan itu. Nggak boleh lebih dari misalkan setengah meter. Nah, itu kan dijaga ketat di poligon. Kalau di situasi detail, sama sekali nggak ada, Mas. Jadi ketika ada pertanyaan, itu pohon 1, target 1, XY-nya segitu, bener taunya dari mana? Dari proses kita nggak bisa buktikan. Mungkin kita salah ngitung, mungkin data inputnya salah, kita nggak bisa buktikan itu. Tapi di poligon kita bisa membuktikan itu. Begitu juga di profil memanjang. Ada ukuran lebihnya apa? Pak, saya double stand. Saya pengukuran pergi pulang. Yang delta H stand 1 dan 2 itu nggak boleh lebih dari 2 mili. Kalau di situasi detail sama sekali nggak ada, Mas. Jadi situasi detail itu memang melengkapi, memang memunculkan XYZ, tapi dia akurasinya nggak lebih baik dibandingkan poligon dan profil memanjang. Nggak lebih baik itu artinya di bawahnya. Dia nggak akan bisa melebihi poligon dan profil memanjang. Nah, jadi lengkap, banyak, itu jadi prioritas. Tapi akurasi jadi nomor sekian. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka hanya melengkapi, Mas. Sekali lagi, situasi detail itu adalah objek pelengkap. Pelengkapnya kereta api sebagai objek utama, pelengkapnya sungai sebagai objek utama, pelengkapnya jalan sebagai objek utama, pelengkapnya gedung sebagai objek utamanya. Kalau itu gedung berarti situasi detailnya ya taman, lampu, titik kumpul, misalkan seperti itu. Itu hanya objek pendukung. Tapi kalau nggak dilengkapi,
ya jadi nggak 100% juga, nggak lengkap. Jadi objek pelengkap yang harus ada, objek pendukung harus ada. Intinya itu. Oke, nah itu aja kayaknya materi dari saya, Mbak dan Mas. Yang ini tolong, gimana? Mau ditanya, Mas? Ya, Ada pertanyaan? Tanya ini saya penasaran dari dulu Pak, pas pertama megang waterpass. Kan waterpass itu cuma bisa bergerak ke atas ke bawah gitu Pak. Dan theodolit juga kan bisa bergerak ke atas ke bawah juga dan bisa ngukur Z. Kenapa kalau misalnya melintang nggak diukur pakai theodolit aja gitu Pak? Kalau misalnya memang theodolit bisa sama, apakah karena BABTBB? Oke. Jadi waterpass itu alatnya nggak bisa dinaik turunkan, betul ya Mas ya? Teropongnya kan? Ya Pak. Ya. Jadi Mas, ya jadi profil memanjang, profil melintang itu pakai waterpass. Teropongnya dikunci memang, dan memang diciptakannya seperti itu. Waterpass hanya bisa diputar saja secara horizontal, muter seperti itu Mas. Tapi vertikalnya nggak bisa. Yang bisa itu hanya theodolit. Nah, terus kita sudah paham perbedaannya. Terus melintangnya, Mas. Nah, melintang itu tadi pertanyaannya kenapa harus pakai waterpass? Nah, karena melintang itu ada satu acuan ini, Mas. Ada satu acuan tinggi untuk titik-titik lain. Jadi ada satu acuan tinggi untuk titik-titik lain, Mas. Ngitung beda tingginya di situ. Bentar, saya menggambarnya gimana ya? Oke. BM. Nah, seperti ini. Ini saya mau gambarin alatnya tuh posisinya karena di luar sih Mas, jadi agak susah. Anggap saja alatnya di sini. Saat bidikan saya di sini. Nah, ngukur pakai waterpass tuh seperti ini. Waterpass tuh mencari kedataran yang sama, Mas. Waterpass tuh intinya itu. Beda tinggi, tapi dari satu tinggi yang dijadikan referensi. Saya gambarkan rambu yang ungu itu sebagai rambu belakang. BT-nya itu dijadikan acuan. BT-nya sekian. Sehingga kalau ada titik A, nah baru rambu gerak di sini. Saya ubah yang ini. Ini Anda sudah merasakan semua. Atau langsung nyambung ke sini. Ini secara visual aja. Jadi saya itu kalau pakai gini lebih mudah, Mas. Dan saya itu lihat posisinya, sebenarnya saya menghadap berhadapan dengan Anda. Nah, seperti ini. Kalau pakai theodolit, Mas, wah ini luar biasa susah, Mas. Terus buat apa kita pakai theodolit? Kalau theodolit itu dia ngejarnya bawahnya, Mas, bawah atau atasnya, teropongnya gerak. Jadi kalau theodolit itu nggak bisa pasang garis lurus, sebenarnya bisa 90 derajat kayak gini, seperti ini. Nah, tapi rumusnya itu, Mas, gimana yang ngejelasinnya ya? Pakai gambar ya. Jadi sebenarnya intinya theodolit itu hanya untuk mengukur sudut sebenarnya, Mas.
hanya untuk mengukur sudut. Dan water pass hanya untuk mengukur tinggi, beda tinggi. Di situasi detail, kita gabungkan. Nah, sebenarnya teodolit itu sebenarnya lebih cenderung ke perhitungan XY-nya sebenarnya. Kalau dilihat dari rumus tadi, perjalanan rumus itu, dia akan fokus ke XY, horizontal vertikalnya itu. Sudut horizontal vertikal tinggi alat tuh hanya fokus ke XY. Nah, tingginya juga Mas, itu sebenarnya nggak terlalu teliti Mas, kalau pakai teodolit tuh Mas. Nggak teliti. Atau penjelasan saya yang sulit ini mungkin bisa disederhanakan karena profil memanjang melintang itu perlu akurasi yang tinggi. Dan teodolit itu nggak bisa mencapai itu Mas. Teodolit nggak bisa mencapai itu. Teodolit itu bahasa kasarnya misalkan kalau alatnya teropongnya rusak atau kuncinya nggak 90 derajat kasarnya gitu, maka dia bisa jadi turun sedikit alatnya teropongnya, maka dia nggak 90 derajat Mas. Dibanding dengan water pass yang memang sudah alatnya diciptakan sedemikian rupa nggak bisa gerak teropongnya. Nah seperti itu mungkin analogi sederhananya gitu. Jadi kalau alatnya sudah diciptakan nggak bisa gerak, sudah simsalabim nggak bisa gerak. Tapi teodolit, ketika teropongnya kuncinya dol, apa ya, lost dol, nggak benar kuncinya, atau kuncinya nggak rapat atau sudah rusak, maka dia 90-nya akan terganggu. Sehingga kalau dipaksakan, maka nggak jadi datar lagi. Seperti itu. Itu kalau dari perbandingan instrumen alat. Nah, tapi kalau dari pengukuran, nah ini saya agak sulit menggambarkan ininya. Tapi memang teodolit yang naik turun nanti Mas. Pak didatarkan, wah, pokoknya akurasinya nggak inilah Mas. Nggak bisa sedetail ini. Gimana Mas? Kira-kira bingung ya ini penjelasan saya Mas? Agak ngerti sih Pak. Jadi kan kalau misalnya teodolit takutnya nggak ngepas gitu ya Pak. Kalau misalnya water pass kan terkunci gitu Pak. Ya malah water pass tuh sudah dia nggak ada kuncinya, jadi di kayak gitu aja. Tapi kalau teodolit justru itu dikunci, tapi kalau kuncinya nggak berfungsi dengan baik, ada pergeseran, maka itu akan terganggu Mas, rentan. Dan alat itu ya sumber kesalahan sebenarnya waktu kita belajar di SP1. Kesalahan alat. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan kita seperti itu. Oke ya? Oke Pak. Jadi kalau Anda lihat kalau di jalan misalkan pengukuran profil memanjang, udah itu pasti orang pakainya water pass sama rambu ukur Mas. Water pass sama rambu ukur. Atau saya bisa ya analogi sederhananya gini lagi. Ada kayak gini, das jalannya. Ini titik 1, ini kena nggak nih? Ini titik 2. Kemudian saya mau pakai rambu ukur. Aduh, mel. Berdiri di titik sini. Saat ini hitam, berdiri lagi di sini. Panjang. Cus. Kalau water pass, kita tuh cuma dirikan alat di sini. Karena nggak bisa karena memang alatnya dibentuk seperti itu, nggak bisa dinaik turunkan, maka kalau teropongnya ini terlihat, Mas, maka dia otomatis akan mencari kedataran ini. Tak.
ini akan kena dengan sendirinya. Karena instrumen alatnya sudah, jadi kalau kita berdiri atau kurang tinggi, Mas. Nah, saya dirikan alatnya gitu. Jadi ini adalah datar. Ini datar. Datar tuh alias air tuh tidak ngalir ke kiri ke kanan. Jadi water pass itu kalau instrumennya gini. Tapi kalau alatnya diganti teodolit, maka ini akan kemungkinannya banyak. Mungkin bisa gini, tapi bisa jadi karena teodolit naik turun, bisa gini, bisa kebalikannya kayak gini. Karena apa? Ya tadi propongnya. Jadi nggak ada jaminan ketika ada pertanyaan, kok pakai teodolit? Bisa Pak, iya bisa. Tapi benar nggak propongnya 90 derajat sekian menit sekian detik? Iya kok Pak. Nah, atau aduh geser Pak, geser ya misalkan berapa sekian detik itu udah nggak datar Mas. Dibanding yang kalau pakai water pass maka nggak ada pertanyaan, benar datar nggak? Nggak ada pertanyaan gitu. Karena kita sudah sama-sama tahu sekali berdiri water pass itu adalah datar. Tapi ketika alatnya teodolit, maka akan muncul pertanyaan, benar nggak itu datar? Karena alat kamu pakai teodolit loh. Kenapa ada pertanyaan gitu? Karena teodolit itu bisa naik turun. Kalau kuncinya nggak benar, kalau kuncinya geser, misalkan nggak 90 derajat 0 menit 0 detik, maka itu diragukan juga. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Sip, ada lagi? Nah, untuk UTS, kita nggak bahas ini, tapi sengaja saya bahas karena saya pengen setelah UTS Anda langsung praktik. Jadi saya nggak pengen kehilangan untuk teori itu. Saya nggak pengen sebelum UTS itu hanya kisi-kisinya ini itu. Saya lebih suka manfaatkan ini teori setelah UTS. Teori yang udah beres, Anda harus latihan tabel tadi, terus setelah UTS Anda langsung ukur. Hasil ukurannya masukkan ke Excel tadi, plotkan, dah beres situasi detail. Saya pengen kejar materi yang lain. Berarti UTS hanya profil memanjang dan melintang. UTS Anda harus bawa milimeter glock 4. Anda pasti diajak gambar profil memanjang dan melintang, intinya itu. Nah, situasi detail ini, Badan Mas, ini adalah materi yang sudah 2 tahun tertidur, Mas. Tertidur itu artinya sudah nggak dilakukan lagi. Kok saya salah pencet. Jadi situasi detail itu sudah lama nggak dilakukan oleh kakak tingkat kalian. 2019 pada saat pandemi pertama ini semester genap, kakak tingkat kalian 2019 tuh semester genap berarti 2020 mereka baru sampai profil memanjang. Melintangnya ada beberapa kelompok sudah, tapi banyak kelompok belum. Jadi 2019 tuh belum merasakan sebagian besar profil melintang. 2020 apalagi yang sebagian besar ini daring. Nah, kemarin ada pengayaan pun itu kami isi, saya dan Pak Iman mengisi untuk poligon tertutup. Jadi mereka belum pernah menggunakan water pass untuk profil memanjang, melintang, terutama yang situasi detail ini, materi situasi detail ini. Nah, jadi ini perdana kita lakukan lagi nih, Mas, pengukuran situasi detail ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, saya lihat ada Pak Iman di sini. Nah, Pak Iman ada tambahan, Pak Iman? Pak Iman nih selalu semangat kalau masuk ke kelas ini, kalau masuk kelas KGA.
Dari pagi Pak Iman nggak ada di TPPG, tapi di KGA pasti muncul. Pak Iman, wah malu-malu Pak Iman. Latifah, ada pertanyaan atau lain-lain? Ada yang mau ditanyakan tentang UTS atau apa? Bapak, Gimana? Bapak mau mastiin aja berarti kalau yang situasi detail ini setiap ngediriin teodolit terus mau ngelihat benang tengahnya harus diatur dulu 90 derajat Pak sudut vertikalnya. Enggak gitu Mbak Dion. Ketika objeknya adalah yang diminta adalah lampu yang atas, maka teropongnya ke atasin. Berarti kalau teropong ke atas, vertikalnya kurang dari 90 derajat, Pak Dion. Bisa 87 derajat. Dan itu ya dibaca saja, bidik saja itu. Ketika objeknya ada di bawah, berarti vertikalnya lebih dari 90 derajat. Dan biarkan saja itu. Tadi gambar tadi itu hanya perbandingan tadi loh. Perbandingan, kenapa sih Pak profil memanjang dan melintang nggak pakai teodolit saja? Nah, gambar tadi itu untuk membedakan itu Mbak Dioni. Tapi di situasi detail, kenapa kita pakai teodolit? Karena objek-objek di situasi detail itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu beragam. Gimana Mbak Dioni? Berarti Pak si yang didiriin yang nyari PTBB-nya untuk apa Pak? Yang situasi detail ya? Iya Pak. Ya, jadi kalau lihat dari perjalanan rumus tadi, yang BA sama BB itu untuk ngitung jarak optis. Ya, kalau lihat dari yang tadi Mbak. Mana ya? Nah ini. Jarak optis itu kita dari BA dan BB. Kemudian BT-nya untuk apa? BT-nya pada saat kita menghitung Z1. Ini ada BT. Nah, seperti itu Mbak Dion. Mau bertanya lagi Pak. Nggak apa-apa. Pas membaca BTBA BB-nya, teodolitnya harus diatur 90 derajat Pak. Enggak. Oke. Enggak perlu. Kalau Mbak Dioni lihat di Zenit ini, Mbak Dioni, ini 90 derajat, tapi lebih menitnya. Bahkan ada yang 89. Berarti ini objeknya ada di atas. Kalau kita lihat 91, berarti objeknya ada di bawah. Teodolitnya teropongnya ke bawah. Kembali lagi ke 90 derajat, berarti teodolitnya teropongnya ke atas. Nah, jadi lihat dari sini nggak harus 90 derajat semua. Oh iya Pak, paham. Ini Terima kasih. ya. Sip 89, 90, ada yang 87, ada yang 85. Nih vertikal. Berarti di atas tuh objeknya tuh. Artinya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi dari Anda dirikan alat sehingga ke atas dia teropongnya. Seperti itu. Jadi nggak harus 90 derajat, nggak harus 90 derajat. Oke, ada lagi? Noval, mau ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, Noval? Ini Pak, di rumus yang Z Pak, paling saya Pak. Di sini kan ada plus minus delta H Pak. Nah itu digunakannya gimana Pak ya? Plus Itu tergantung nilai delta H-nya nanti, Mas. Jadi nggak usah bingung. Kalau delta H-nya minus, otomatis minus.
Kalau delta hanya plus, otomatis plus. Oh, oke, baik Pak. Ya, jadi bergantung sama nilai delta H-nya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Halimah Dewi mau nanya apa? Cukup, Pak. Cukup bingung? Cukup paham? Aduh, aku jawab apa? Cukup paham dong. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teorinya dulu. Tapi saya yakin kalau Anda mengerjakan Excel-nya, Anda akan lebih paham. Ditambah lagi setelah UTS, Anda lakukan praktikum. Wah, itu pasti lebih paham. Oh, situasi detail seperti ini tuh. Situasi detail nanti akan kita lakukan lagi untuk kontur. Jadi akan ketemu lagi nih, bukan hanya ini, tapi akan digunakan lagi. Jadi beberapa materi ini kita base-nya situasi detail. Jadi please harus dipahami teorinya. Ketika politeknik, ada yang bilang politeknik itu praktikumnya lebih banyak, 70%, 30%. Itu jadi nggak tepat, nggak? Nggak ada praktikum yang benar kalau teorinya nggak benar. Jadi praktik itu ya berdiri kuat di atas teori yang benar. Jadi kalau praktikumnya 70, teorinya 30, wah, Anda ini akrobat, Mbak. Kebanyakan gerak. Hanya operator. Tapi ketika kalau Pak Yakob, menurut Pak Yakob berapa adilnya? Ya 50-50 ya sudah adil. 50 teori, 50 praktik. Terapannya di situ. Ada 5 metode teori, ya 5 metode itu praktiknya. Itu lebih logis. Jadi jangan terjebak banyak praktek, 70 prakteknya. Enggak, itu enggak gagah. Karena orang lihat, oh gagah ya prakteknya, banyak ya terampil. No, justru teorinya enggak ada, Anda kosong di situ. Ketika ada pertanyaan, why, kenapa akurasi poligon lebih tinggi? Anda bingung. Ketika saya bilang total station mampu mengolah data tanpa tabel, maka kalau Anda nggak tahu ilmunya, Anda akan lebih suka total station. Di luar sana banyak STM yang sudah jago praktek, lebih mudah dari kalian, jam terbang lebih tinggi, lebih jago AutoCAD-nya. Tapi kan kita belajar nggak sekedar pakai alat dan software. Justru Anda belajar ilmunya. Kenapa kita harus belajar di milimeter block dulu sebelum masuk ke AutoCAD? Nah, jadi namanya belajar ya harus dari awal dulu. Di lapangan, situasi detail itu memang sudah jarang dipakai atau menggunakan alat teodolit plus rambu ukur. Di proyek sebenarnya situasi detail lebih banyak menggunakan total station plus prisma. Lebih banyak gitu. Pak, ajarkan dong Pak. Iya, nanti setelah Anda menguasai teodolit plus rambu. Biar pola pikirnya memang terbangun, Mbak. Terus runtut seperti itu. Jadi ketika Anda terdesak, Anda memang harus mengembangkan suatu perusahaan yang sederhana, yang hanya ada total station dan rambu ukur, Anda bisa mengukur. Seperti itu. Tanpa merengek, aduh Pak, saya terbiasa total station, saya nggak bisa pakai yang lain. Nah, enggak juga. Tapi janji ya Pak, diajarkan total station? Ya, nanti diajarkan. Kalau sempat ya. Enggak, nanti kita ajarkan. Nah, Pak Iman. Wah, Pak Iman lagi ini sih. Lagi semedi nih. Nah, nanti saya membuka kesempatan buat kalian. Kalau kalian mau praktek sebenarnya, Badan Mas. Jadi kalau profil memanjang selama ini dilakukan di kampus, profil melintang selama ini dilakukan di kampus,